Terlihat ya? Terlihat, Pak. Baik. Ah, baik. Di sini sudah ada 39 orang yang hadir. Baik, kita akan berdiskusi ya dan belajar banyak hal ya tentang ya banyak hal tentang pendekatan penelitian kuantitatif, mulai dari teori atau model, kemudian konsep variabel, kemudian kerangka pikir dan hipotesis penelitian. eh yang pertama yang perlu kita ketahui, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu yang disebut dengan penelitian, apa itu yang disebut dengan metode, apa itu yang disebut dengan metode penelitian sosial, dan apa yang disebut dengan metode penelitian kuantitatif. Bagaimana caranya membuat penelitian kuantitatif, kemudian bagaimana proposalnya, ya, bagaimana kebaruannya dan lain sebagainya. Nah, ternyata penelitian kuantitatif, which is dia menggunakan pendekatan statistik, ya, berbeda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif itu nggak menggunakan statistik, dia menggunakan pendekatan filosofis atau menggunakan pendekatan logika, ya, karena mereka menyadari dan meyakini bahwa kebenaran itu eh, bukan angka, ya. Angka-angka statistik itu menurut orang kualitatif bisa dimanipulasi. Orang angka-angka statistik itu menurut orang statistik itu bisa digambarkan, ya. Dan nilai itu tidak bisa, ya, menilai realitas pada umumnya. Jadi dia nggak bisa menilai realitas pada umumnya. Itu apa menilai realitas pada umumnya itu nggak bisa. Jadi eh, hanya subjektivitas saja yang bisa men, apa, eh, menyentuh kebenaran-kebenaran realitas. Jadi orang kualitatif itu tidak percaya dengan kebenaran general, tapi kebenaran subjektif. Nah, eh baik teman-teman sekalian. Penelitian kuantitatif ya seperti yang kita sudah jelaskan, ada penelitian kuantitatif, kemudian ada kualitatif dan campuran. Kuantitatif itu jenis-jenisnya, itu ada survei, ada eksperimen, dan ada analisis isi. Nah, apa bedanya survei, eksperimen, dan analisis isi? Jadi kalau survei itu punya tujuannya itu menggambarkan karakteristik, opini, atau perilaku masyarakat atau kelompok tertentu. Metodenya pengumpulan data dari sampel populasi melalui kuesioner. Itu survei. Nah, terus mengukur variabel tanpa manipulasi. Kalau eksperimen, nah Anda bisa lihat, dia menggunakan manipulasi. Jadi dibuat dua kelompok eksperimen itu. Yang satu diberikan perlakuan, yang satu tidak. Yang satu diberi obat, yang satu tidak. Yang satu diberikan informasi, yang satu tidak diberikan informasi. Yang satu diberikan sosialisasi, yang satu tidak. Nah, kita ingin melihat dampaknya orang yang dikasih informasi sama yang nggak dikasih informasi, gimana eh, produknya. Apakah orang yang dikasih informasi menjadi lebih berpartisipasi, lebih berhati-hati, atau yang tidak dikasih informasi justru yang lebih berpartisipasi, cuman dia ugal-ugalan karena dia nggak paham apa-apa. Nah, jadi tentu saja beda antara yang dikasih informasi dengan yang tidak dikasih informasi. Tapi bedanya seperti apa? Kita kan mau tahu. Itulah yang disebut dengan eksperimen. Orang yang dikasih obat tidur dengan orang yang nggak dikasih obat tidur tentu saja beda. Sama-sama mereka mengantuk, tapi ketika bangun, orang yang tidur secara alamiah lebih segar.
Orang yang dikasih obat tidur, eh, memang setelah bangun dia juga sama, cuman ada efek-efek yang lainnya, ya. Hmm, Misalnya ada sedikit pusing, terus lemes, ya. Kemudian pada saat eh, mengeluarkan urinnya, apa kuning, warnanya kuning, kemudian yang alami putih, ya, atau bening. Kemudian kalau yang alami ya tidak ada efek samping. Tapi kalau yang tidurnya terus menggunakan obat tidur, nah itu akan merusak organ dalam yang seperti ginjal, ya. Kemudian bisa juga ke hati, ya, bisa juga ke lambung, bisa juga ke usus, ya, bisa juga sampai ke saraf. Nah, jadi kita bisa tahu dinamika orang yang menggunakan obat tidur dengan yang tidak obat tidur karena apa? Karena sudah ada eksperimennya. Nah, eksperimennya itu bukan pada manusia biasanya dilakukan, tapi eksperimen itu dilakukan pada kelinci. Makanya kelinci disebut sebagai kelinci percobaan, atau pada tikus, atau pada monyet. Nah, tapi kalau eksperimen sosial itu langsung pada masyarakat. Jadi kita bedakan di mall misalnya kita berikan eksperimen sosial, yang satu kita kasih rokok, yang satu tidak kita kasih rokok, yang satu kita kasih reward, yang satu lagi tidak kita kasih reward. Apa yang terjadi ketika mereka diberikan tugas? Ternyata yang dikasih reward mereka lebih bersemangat, lebih termotivasi, sedangkan yang tidak diberikan reward apa-apa, mereka bingung dan cenderung tidak mau melaksanakan tugas yang kita berikan kepada mereka. Itulah eksperimen. Jadi survei itu nggak melakukan eksperimen, survei itu melihat apa adanya, ya, melihat apa adanya. Nah, di dalam eksperimen juga dilakukan survei, tapi surveinya dua kali, yang disebut dengan pra dan pasca, atau post test dan pretest. Nah, yang ketiga ini jenis dari penelitian kuantitatif itu adalah analisis isi. Jadi kita menganalisis isi dari sebuah berita, membandingkannya dengan berita yang lainnya, menganalisis buku dan membandingkannya dengan buku yang lainnya, tapi isinya itu dikuantifikasi, dijadikan angka-angka. Misalnya kita ingin menemukan kata eh, apa eh, cinta dalam sebuah novel itu. Ada berapa kata cinta? Misalnya ada 500. Nah, itulah analisis isi. Ada berapa jumlahnya kata anak? 500. Mengapa jumlahnya itu 500? Nah, kemudian eh, ada berapa jumlah apa? Ada berapa jumlah kata tersanjung di dalam sebuah novel itu? Nah, baru setelah itu, selain kata, kita juga melihat sentimen. Apakah sentimennya positif? Apakah sentimennya negatif? Apakah sentimennya netral? Kalau sentimennya positif, berarti dia mengajak, memotivasi, memberikan penyuluhan. Tapi kalau negatif, ya, hmm, tapi kalau negatif berarti eh kalau negatif berarti ya dia eh apa? Kalau negatif berarti dia ingin memberikan semacam black campaign, ya, informasi-informasi yang salah, ada juga eh, black campaign. Kalau black campaign berarti isunya propaganda dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat dari analisis isi. Metodenya yang membaca, kemudian mengumpulkan. Nah, kemudian ini bisa juga kita lihat analisis isi pada media sosial. Nah, di media sosial itu kita lihat nih kontennya tentang apa aja, berapa likernya, berapa subscribernya, eh, isi kontennya tentang apa, ya. Eh, Fokusnya itu ya memahami isi media seperti frekuensi kata, topik, tren, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan
analisis isi. Contohnya itu menghitung jumlah dan jenis topik yang dibahas di dalam berita daring mengenai isu tertentu. Seperti yang kita sudah ketahui bersama nih, di dalam Newman, ini adalah tahapan dari penelitian kuantitatif, menyusun tema, fokus, pertanyaan, kemudian proposal, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi data, kemudian menyampaikannya kepada publik. Eh, tetapi ini Newman sengaja menyimpan teorinya di tengah. Karena apa? Teori memainkan peran penting di dalam penelitian kuantitatif. Karena kuantitatif itu ingin menguji, menilai apa sebetulnya yang terjadi di lapangan. Apa fungsi teori dalam penelitian dengan metode kuantitatif? Ya, fungsi teori itu untuk nanti kita membuat hipotesis. Dalam penelitian kuantitatif itu harus ada hipotesis yang diuji, yang dibuktikan. Nah, kemudian eh, teori juga untuk membuat instrumen, teori untuk sebagai arah pengumpulan dan analisis data, membantu pengembangan ilmu pengetahuan, interpretasi hasil penelitian. Ini adalah contoh operasionalisasi teori. Terlihat? Oke, sebentar. Nah, ini adalah operasionalisasi teori. Ya, terlihat ya. Terlihat, Pak. Oke. Misalnya kita punya teori tentang partisipasi politik. Ini misal, teorinya boleh apa aja. Kemudian kita definisikan partisipasi politik itu apa. Ya, eh, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Itulah partisipasi politik menurut Huntington dan Nielsen. Kemudian, partisipasi politik terbagi menjadi dua, konvensional dan non-konvensional. Indikatornya ada yang disebut dengan electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan baik secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilihan. Nah, berarti datang ke TPS, ikut diskusi tentang pemilu, ikut kampanye. Nah, itu electoral activity ya. Jadi partisipasi politik itu terdiri dari electoral activity. Lobbying, tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat atau tokoh politik. Tujuannya mempengaruhi menyangkut masalah tertentu. Itu disebut lobbying. Anda datang ke DPR, menyampaikan aspirasi, itu lobbying. Kemudian, organisasional activity, keterlibatan warga masyarakat dalam organisasi sosial maupun politik. Apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa. Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ya secara langsung ya apa eh, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung atau tokoh politik ya eh, maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya disebut dengan contacting ya. Kemudian violence yaitu kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah seperti kekacauan, pengerusakan ya. Nah, kalau contacting berarti Anda menghubungi langsung pejabat ya. Oke. Nah, jadi Anda buat pertanyaan tentang electoral activity. Misalnya, apakah Anda memilih pada pemilu 2024? Apakah Anda pernah datang ke DPR untuk menyampaikan aspirasi Anda? Apakah Anda aktif di pemerintahan? Apa di organisasi ormas masyarakat? Apakah Anda pernah eh, melakukan kontak langsung kepada pejabat? Ya. Apakah Anda pernah membuat kerusakan untuk menekan pemerintah atau membuat kekacauan dan lain sebagainya? Nah,
Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah masyarakat memiliki partisipasi politik atau tidak. Pak, saya ingin meneliti electoral activity aja boleh, lobbying aja boleh. Oke, eh, contoh selanjutnya. Jadi itu teori itu memang sangat penting ya. Misalnya teori motivasi pencapaian. Nah, ada dimensinya digerakkan oleh kerja, elemen atau indikatornya terus-menerus bekerja, sangat enggan untuk tidak bekerja karena alasan apapun. Pertanyaannya, menurut Anda sampai tingkat apa mendesak diri sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Seberapa sering Anda mengabaikan hal pribadi karena asik dengan pekerjaan? Nah, kita akhirnya paham motivasi pencapaian itu seperti ini dimensinya. Kemudian, contoh yang lain adalah penelitian tentang motivasi berprestasi. Kita bikin konsepnya, ya, didefinisikan sebagai dorongan untuk mengerjakan sesuatu, ya, bla 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 bla, ya, eh, guna menggapai perangkat standar, mencoba dengan sangat keras agar berhasil. Indikatornya apa? Senantiasa tekun bekerja, sulit untuk santai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita buat pertanyaan. Anda senantiasa tekun bekerja dalam kerja apa? Kemudian kita kasih nilainya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, skala pengukurannya interval. Eh, nah, setelah kita mendapatkan ada pertanyaan, ada pernyataan, ya. Eh, oke. Hmm, Saya minum dulu sebentar. Nah, jadi setelah ada pertanyaan, ini pertanyaan, nanti ada pernyataan. Nanti jawabannya gini, sangat suka, suka, ya, sangat tidak setuju, ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita membuat opsi-opsi atau seperti ini, strongly agree, agree, disagree, strongly disagree, don't know, ya. Teacher talk to pass. I learned a lot in this class. The test. Nah, ini semuanya itu berasal dari teori, kemudian kita kasih skala. Nah, jadi tadi teori itu harus menghasilkan hipotesis. Nah, hipotesis itu sebetulnya apa? Hipotesis itu adalah dugaan pernyataan sementara yang diajukan oleh peneliti dan harus diuji kebenarannya. Contoh hipotesis. Ada hipotesis deskriptif. Misalnya, sebagian besar mahasiswa semester akhir mengalami stres akademik menjelang penyusunan skripsi. Ya. Nah, kalau jadi nanti ada H1, ada H0. H1 berarti diterima, H0 berarti apa? H H0 adalah kondisi positif, H1 adalah kondisi negatif. Jadi sebagian besar mahasiswa semester akhir tidak mengalami stres. Jadi mana yang diterima? Nah, gitu. Hipotesis komparatif, tingkat loyalitas pendukung Manchester berbeda dengan tingkat loyalitas pendukung Chelsea. Asosiatif, penggunaan media sosial lebih dari 3 jam sehari berdampak negatif pada kualitas tidur remaja. Hipotesis kausalitas, asumsi kopi secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek meningkatkan kreativitas siswa sekolah menengah. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Nah, Anda belajar belajar statistik? Belajar, Pak. Ya. Nah, si hipotesis itu nanti diuji oleh uji T, uji regresi, Chi-square, ANOVA, atau uji Z. Nah, itu semua punya fungsinya masing-masing. Uji T eh, membandingkan rata-rata dua kelompok, atau uji T itu juga bisa digunakan kalau hanya satu variabel. Uji regresi menghubungkan antara dua variabel numerik, Chi-square kategorik, ANOVA membandingkan rata-rata tiga atau lebih kelompok data, uji Z digunakan untuk menguji rata-rata populasi ketika simpangan baku populasi diketahui dan ukuran sampel cukup besar. Oke, jadi begitu ya.
Nah, eh, dalam hipotesis itu harus ada teori dan harus ada hipotesis. Metode penelitiannya boleh survei, ya, boleh eksperimen, boleh analisis isi. Nah, yang penting pastikan dulu teorinya, kemudian teori itu harus bisa dioperasionalisasikan dan ditentukan hipotesisnya untuk diukur dengan menggunakan pendekatan statistik. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya Anda akan belajar bagaimana sampel populasi untuk melakukan survei. Kalau eksperimen itu pakai sampel, pakai populasi, tapi ada dua yang dikenai penugasan dan tidak dikenai penugasan, dimanipulasi dan tidak dimanipulasi. Kalau analisis isi itu teks, ya, analisis teks atau analisis yang ada di dalam sebuah pemberitaan atau informasi yang ada di dalam eh, di dalam media sosial. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Cukup? Ika cukup? Oke. Baik, kalau sudah cukup saya sudah kirimkan di grup. Selamat belajar lebih keras lagi dan selamat masuk ke kelas besar. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.